Di episode kali ini saya ngobrol bareng Dr. Ratna, seorang pakar kesehatan yang udah lama mendalami hubungan antara gaya hidup, biologi, dan performa otak kita. Dan jujur, obrolan kami ini langsung bikin saya mikir. Kamu tahu posisi duduk yang terasa paling nyaman dan produktif itu? Yang kamu nikmatin sekarang di depan layar? Dr. Ratna bilang, secara biologis, itu justru salah satu hal paling berbahaya yang bisa kamu lakuin ke otakmu. Kita bahas soal enzim yang mogok kerja, sistem pembersih racun di otak yang cuma aktif saat tidur lelap, sampai satu bagian otak yang secara fisik menyusut kalau kita kebanyakan duduk nyaman. Bukan nakut-nakutin, tapi ini datanya nyata. Dan solusinya lebih sederhana dari yang kamu kira. Langsung aja, enjoy! Selamat datang di Playbook Mastery Podcast. Saya, host Anda, Adrian Wijaya. Hadir bersama kami di sini seorang pakar kesehatan, Dr. Ratna. Halo, seneng banget bisa ada di sini untuk bedah topik yang krusial ini. Coba deh, perhatiin apa yang lagi kamu lakuin detik ini. Mungkin kamu lagi nyender di kursi kerjamu, ngerasa nyaman, aman, dan kayaknya produktif banget nih di depan layar. Iya, posisi andalan orang modern lah ya. Bener banget. Tapi, secara biologis nih, postur nyaman yang lagi kamu nikmati itu tuh sebenarnya lagi ngirim sinyal darurat ke seluruh tubuh dan otakmu. Misi kita di eksplorasi mendalam hari ini tuh bukan cuma ngebahas klise soal gaya hidup kurang gerak bikin berat badan naik. Udah bosan kan dengernya? Sangat bosen. Dan itu terlalu meremehkan masalah sebenarnya. Makanya kita bakal bongkar kebenaran yang jauh lebih gelap. Gimana kursi yang kamu dudukin itu secara harfiah lagi menyusutkan volume otakmu, memicu penuaan dini di tingkat seluler, dan pastinya kita bakal bedah habis-habisan taktik perlawanannya. Dan realita di lapangannya tuh jauh lebih agresif dari sekedar angka di timbangan yang naik. Dari akumulasi data dan pemindaian otak yang kita punya, duduk berjam-jam secara kumulatif tuh bahaya banget. Sebentar, kumulatif tuh maksudnya biarpun kita udah olahraga? Nah, itu dia jebakannya. Bahkan kalau kamu nyempetin diri jogging 30 menit di pagi hari, tapi habis itu duduk 10 jam, kamu secara aktif mematikan sebuah enzim krusial yang namanya lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase itu apaan tuh? Itu semacam petugas kebersihan di pembuluh darahmu. Dia esensial banget buat nyapu lemak dan glukosa. Pas kamu duduk di meja, enzim ini tuh harfiahnya mogok kerja. Berhenti total. Oh wow, jadi jogging pagi tadi kayak sia-sia dong kalau si petugas kebersihannya mogok siang harinya. Nggak sia-sia, tapi efek protektifnya hangus. Tapi yang paling bikin saya frustrasi sebagai praktisi itu dampaknya ke kognisi. Publik kan masih mikir Alzheimer tuh penyakit hari tua. Sesuatu yang baru dipikirin entarlah pas umur 70 tahun. Iya kan, emang gitu narasi umumnya. Padahal nggak sama sekali. Alzheimer tuh sejatinya adalah penyakit parubaya. Proses pembusukannya, awal mula kerusakannya, itu udah dimulai sejak umur 30-an. Wait, 30-an. Berarti pendengar kita yang lagi di puncak karir sekarang ini lagi dalam fase krisis dong? Betul. Tapi ada fakta yang jarang diomongin dan sebenarnya sangat membebaskan, yaitu 95% kasusnya tuh sangat-sangat bisa dicegah lewat modifikasi gaya hidup. Oke, coba kita pakai logika main yang lebih ketat sebentar. Di episode 1, kita bahas soal absence and silence, keheningan dan ketidakhadiran, sebagai senjata strategi yang luar biasa kuat pas kita lagi negosiasi. Saat kita diam, kita memegang kendali kan? Tapi di ranah biologi ini, kenapa keheningan tubuh alias diam, duduk berjam-jam tanpa kontraksi otot ini, justru bikin kita rentan banget, bukan berkuasa? Tolong kasih aku mekanismenya deh. Kenapa diam itu mematikan? Karena gini, di dalam biologi evolusioner manusia, keheningan fisik tuh bukanlah istirahat. Terus apa dong? Keheningan fisik yang kepanjangan tuh diterjemahkan sama DNA kita sebagai sinyal pembusukan. Tubuh dan otak kita kan berevolusi di lingkungan yang keras banget ya zaman dulu. Jadi mereka tuh menuntut adanya stres fisik buat ngebangun apa yang kita sebut cadangan kognitif atau cognitive reserve.
Cognitive reserve. Jadi otak kita butuh disiksa dikit biar kuat gitu. Kasarnya gitu. Otak itu organ yang luar biasa rakus. Bayangin aja ya, dia tuh cuma menuhin ruang kecil di tengkorak, paling cuma 2% dari total berat badanmu. Kecil banget. Tapi, dia memonopoli 20% dari total kalori harian yang kamu konsumsi. 20% loh. Nah, pas kamu kurang gerak, sirkulasi darah yang bawa oksigen dan nutrisi ke otak tuh melambat drastis. Hah? Oke. Terus? Ditambah lagi, kalau kualitas tidurmu buruk, kamu pada dasarnya lagi meracik badai sempurna yang ngehancurin otakmu dari dalam. Tunggu sebentar. Otak ngambil 20% kalori kita. Kalau tubuh diam, sirkulasi melambat. Tapi otak tetap dipaksa kerja keras mecahin masalah kompleks sambil natap layar berjam-jam. Iya, Berarti ini tuh kayak nyalain mesin Ferrari, gasnya diinjak dalam-dalam, tapi sistem radiator pendingin sama olinya dimatiin. Apa yang rusak duluan dalam skenario gila ini? analogi yang sangat akurat tuh. Yang rusak duluan tuh sistem pembuangan limbahnya. Sistem pembuangannya, gimana tuh maksudnya? Mari kita lihat mekanisme pas kamu kurang tidur karena stres kerjaan. Cuma dengan 1 malam aja kamu kurang tidur, produksi plak amiloid beta di otak itu naik sebesar 4%. 1 malam doang, 4%. 1 malam. Plak amiloid beta ini tuh semacam sampah sisa metabolisme dari neuron yang kerja keras seharian. Dan penumpukannya adalah salah satu penanda utama penyakit Alzheimer. Berarti tiap hari kita numpuk sampah di otak ya kalau kerjanya mikir terus. Tepat. Nah, pas kita tidur, khususnya di fase lelap atau deep sleep, ada mekanisme yang namanya glymphatic system. Sistem ini tuh kerjanya persis kayak mesin cuci bertekanan tinggi buat otak. Mesin cuci bertekanan tinggi, maksudnya nyemprotin air gitu di dalam otak. Harfiahnya ya, dia nyemprotin cairan cerebrospinal buat ngebabilas plak-plak beracun tadi keluar dari otak kita. Dan kalau kita kurang tidur, plus duduk seharian dengan postur yang jelek, kita pada dasarnya lagi numpuk pakaian kotor bernoda racun di dalam mesin cuci yang terisi penuh, tapi tombol airnya nggak pernah dihidupin. Tepat banget. Plak itu bakal mengeras. Kalau kamu terus-terusan duduk diem di siang hari dan kurang tidur di malam hari, volume gray matter atau materi abu-abu di otakmu secara fisik beneran menyusut. Nyusut, gila. Berarti otak kita benar-benar menciut ukurannya. Beneran menciut. Lebih parahnya lagi nih, penghalang darah otak atau blood-brain barrier yang tugas utamanya ngeblokir racun dan patogen dari darah biar nggak masuk ke otak, itu mulai bocor. Jadi perlindungan paling eksklusif di tubuh kita hancur cuma gara-gara kita terlalu nyaman. Benar. Dan ada satu penemuan neuroscience terbaru yang sangat memukul soal ini. Apa tuh? Bikin penasaran aja. Ada struktur di otak kita yang namanya anterior mid-cingulate cortex atau AMCC. Area ini sekarang dikenal sama para ilmuwan sebagai pusat otot tekad dan resiliensi manusia. Otot tekad, kayak willpower gitu. Persis. Sains nunjukin kalau area AMCC ini cuma bakal membesar dan menebal kalau kita ngelakuin hal-hal fisik yang sulit. Contohnya hal sulit gimana? Hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat nggak pengen kita lakuin, tapi tetap kita paksa lakuin karena kita tahu itu benar. Kayak bangun pagi buat olahraga pas lagi dingin, atau ngerjain tugas berat. Rasa berat tidak ada pas kita malas banget itu ya. Betul. Sebaliknya nih, kalau kita hidup dalam kenyamanan absolut, selalu milih jalan pintas, menghindari rasa nggak nyaman, dan kerjaannya cuma duduk santai aja, AMCC ini secara fisik menyusut. Jadi mental baja itu secara harfiah ada bentuk fisiknya di otak ya. Dan itu menyusut kalau kita terus-terusan main aman. Betul sekali. Dan penyusutan AMCC itu adalah titik awal di mana kapasitas kita ngadepin tekanan hidup, entah itu stres fisik, tenggat waktu di kantor, maupun tekanan mental itu menurun drastis. Kamu jadi gampang banget menyerah. Oke, ini beneran ngubah perspektif. Kalau keheningan fisik menghancurkan mesin kita dari dalam, pertanyaannya sekarang secara organik bergeser ke area taktik dong. Pastinya, pendengar kita ini kan para profesional yang super sibuk ya. Mereka tertahan di meja kerja mungkin bisa 10 jam sehari. Gimana cara melawan baliknya kalau mereka jelas gak punya waktu berjam-jam buat isolasi diri di gym? Solusinya sebenarnya sangat taktis kok, nggak butuh waktu lama dan terukur. Oke, kasih aku yang paling praktis. Pertama, buat ngimbangin dampak buruk dan nyalain lagi enzim lipoprotein lipase di pembuluh darah tadi,
Datanya nunjukin kalau ngelakuin 10 air squats, jongkok berdiri tanpa beban setiap jam, itu udah cukup. 10 squat setiap jam, itu doang. Otot paha sama bokong itu kan tempat penyimpanan glukosa terbesar di tubuh ya. Ngebangunin mereka sebentar aja udah ngubah profil metabolisme kamu secara total. Make sense? Terus yang kedua, apa? Yang kedua ini krusial banget buat otak. Angkat beban berat. Dan yang saya maksud berat di sini tuh sekitar 80% dari repetisi maksimal yang bisa kamu angkat. 80%? Itu berat banget loh buat orang awam. Fokusnya ke bagian mana? Fokus ke otot-otot besar di kaki, kayak gerakan deadlift atau squat yang berat. Kenapa harus kaki dan beban seberat itu sih? Kenapa nggak sekedar, push up atau olahraga ringan aja di ruang tamu sambil nonton TV? Karena pas rabut otot besar di kaki berkontraksi dengan maksimal buat ngelawan beban yang menantang sistem saraf pusat, otot itu bertindak sebagai organ endokrin. Organ endokrin, berarti dia ngelepasin hormon dong? Tepat, mereka ngelepasin molekul pembawa pesan ke aliran darah yang disebut myokines. Salah satunya itu interleukin 6. Sebentar, interleukin 6, bukannya itu pemicu inflamasi ya kalau tubuh lagi sakit atau infeksi? Nah, ini dia keajaiban biologinya. Kalau dia muncul karena infeksi, iya dia bikin radang. Tapi ketika molekul ini dilepasin lewat kontraksi otot intens, dia berubah peran. Berubah peran gimana? Dia menembus masuk ke otak, lalu bertindak sebagai agen anti-inflamasi yang super kuat, dan langsung memicu pelepasan BDNF. Itu tuh semacam faktor pertumbuhan saraf yang merangsang lahirnya neuron-neuron baru di hippocampus, pusat memori kita. Bulang jargonnya sebentar, strategi gerilyanya di sini adalah efisiensi kan? Betul, efisiensi waktu dan hasil. Kalau 10 squat setiap jam dampaknya sekeren itu buat glukosa, dan angkat beban berat memicu neuron baru. Terus apakah lari santai yang biasa disebut olahraga zona 2 itu sebenarnya kurang efisien buat pendengar kita yang waktunya sangat terbatas? Saya sepenuhnya setuju sama kerangka berpikir itu. Lari santai di zona 2, itu luar biasa bagus kok buat daya tahan nasar, buat endurance. Tapi Ada tapinya nih. kalau kamu sibuk banget dan pengen perlindungan otak serta kardiovaskular maksimal dengan waktu sempit, latihan intensitas tinggi di zona 5 itu ngasih return on investment yang jauh-jauh lebih menguntungkan. Zona 5 tuh yang ngos-ngosan banget itu kan. Iya, untuk itu fokuslah ke intervensi yang udah teruji klinis bisa mengutarbalikan usia biologis atau reverse aging. Salah satu yang terbaik adalah metode dari Dr. Levine yang disebut rutinitas Norwegia 4x4. Metode 4x4, biar aku tebak ini bukan jalan-jalan sore sambil scrolling handphone nyari hiburan kan? Kasih tahu mekanismenya kok bisa sedramatis itu efeknya. Jelas bukan jalan sore. Mekanismenya ini luar biasa brutal sebenarnya, tapi efeknya nggak main-main. Kamu harus memacu detak jantungmu sampai nyentuh 95% dari detak jantung maksimal kamu selama 4 menit penuh. 95% selama 4 menit, bakal berasa mau mati nggak sih itu? Pasti. Pada titik itu kamu nggak bakal bisa bicara. Nah, habis 4 menit itu, kamu lakuin istirahat aktif selama 4 menit juga buat nurunin detak jantungnya. Istirahat aktif tuh kayak jalan pelan gitu. Ya, pokoknya tetap gerak ringan. Terus kamu ulangi siklus nyiksa ini sebanyak 4 kali. Dan yang bikin metode ini luar biasa, kamu cuma perlu ngelakuin ini sekali aja dalam seminggu. Tadi di jantung pas kita lakuin itu. Pas jantung dipacu sampai 95%, bilik-bilik jantung tuh dipaksa meregang sampai batas maksimal kemampuannya. Peregangan ekstrim ini secara harfiah ngehancurin jaringan otot jantung yang udah kaku dan menua. Dihancurin biar dibangun ulang gitu. Benar sekali. Tubuh dipaksa membangun kembali serat-serat jantung yang baru dan elastis. Uji klinis nunjukin, ngelakuin rutinitas ini secara konsisten bisa memutarbalikkan penuaan struktural jantung hingga 20 tahun. 20 tahun. Jadi jantung umur 50 bisa berasa kayak umur 30. Betul, bisa balik ke tingkat elastisitas jantung usia 30 tahun. Tapi, ada syarat mutlaknya nih. Apa syaratnya? Intervensi ini harus dimulai di usia paruh baya. Idealnya sebelum umur 65 tahun. Kalau lewat dari usia itu, otot jantung biasanya udah terlanjur sangat kaku, kayak kulit kering gitulah.
Jadi dia udah kehilangan kelenturannya buat bisa direnovasi sejauh itu. Sebentar, kita udah bicara soal ngegas mesinnya nih, lewat squat tiap jam sama metode 4x4 tadi. Tapi mari kita lihat realita dari 23 jam sisa di hari itu. Kamu duduk di depan laptop, mungkin kamu meeting online, dan kamu makan siang di meja yang sama. Realita orang kantoran ya. Kalau mesin jantung dan otot lagi nggak bergerak sama sekali, lalu kita siram tubuh ini dengan bahan bakar berupa makanan, apa yang sebenarnya terjadi di level sel? Itu tuh resep paling sempurna buat bencana metabolisme. Orang yang gaya hidupnya sedentary bakal ngalamin lonjakan glukosa darah 22% lebih tinggi dibanding orang yang aktif. 22%. Padahal, misal porsi makanannya persis sama. Walaupun makanannya persis sama plek. Mekanismenya gini, pas kamu duduk berjam-jam, tingkat metabolisme basal tubuhmu tuh turun drastis, sekitar 5-10%. Karena otot nggak dipakai ya. Betul, karena otot-otot besar kamu nggak lagi kerja, mereka nggak butuh energi. Akibatnya, reseptor insulin di permukaan sel otot itu berubah jadi tuli. Tuli gimana maksudnya? Jadi pas makanan masuk dan glukosa membanjiri aliran darah, si otot ini nolak nyerap glukosa itu. Glukosanya akhirnya cuma ngambang di aliran darah, ngerusak dinding pembuluh darah, dan memicu peradangan sistemik ke seluruh tubuh. Cuannya jelas ya, kita mau metabolisme ini tetap jalan biarpun kita lagi kerja. Tapi main cantik itu bukan berarti main aman dengan sekedar potong kalori secara buta kan? Tentu bukan. Karena kalau kita cuma kurangi makan pas lagi duduk terus, tubuh malah bakal makan massa ototnya sendiri buat energi. Kasih aku mekanismenya dong, gimana cara pendengar kita memodifikasi asupan nutrisi mereka hari ini tanpa harus nahan lapar? Perubahan kuncinya bukan dimotong kalori, tapi mengubah kualitasnya dan merespon sensitivitas insulin yang lagi memburuk tadi. Kamu harus beralih ke karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Biar energinya rilis pelan-pelan ya. Benar, biar nggak memicu lonjakan insulin mendadak. Dan yang nggak kalah krusial nih, kamu harus ningkatin asupan protein kamu secara signifikan. Seberapa banyak tuh harusnya? Ke angka 1,2 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan setiap harinya. Ini harga mati. Kenapa protein sebanyak itu penting banget buat orang yang justru kurang gerak? Karena protein ekstra ini ngirim sinyal anabolik ke tubuh. Sinyal ini maksa tubuh buat mempertahankan jaringan otot, mencegah terjadinya atrofi atau penyusutan otot akibat kamu cuma duduk seharian. Oke, itu soal porsi makronutriennya ya. Apakah ada taktik khusus soal timing? Atau apa yang harus kita lakuin tepat setelah kita makan siang di kantor? Sangat ada. Dan ini rahasia fisiologi sederhana yang dampaknya masif banget. Aturan eat, then fit. Makan, lalu gunakan kakimu. Harus jalan jauh nih habis makan. Nggak perlu, bergeraklah setelah makan. Cuma dengan jalan kaki santai selama 10 menit aja, kontraksi mekanis dari otot kakimu waktu jalan itu bakal narik glukosa langsung masuk ke dalam sel otot. Wah, semudah itu? Iya, dan hebatnya, proses tarikan ini bahkan nggak butuh bantuan insulin sama sekali. Berjalan 10 menit ini udah terbukti secara klinis bisa ngebuang glukosa berlebih dari darah sampai 26%. 26% cuma dengan jalan 10 menit, gila sih. Di samping itu, saya juga sangat merekomendasikan suplementasi taktis buat mereka yang emang harus duduk lama setiap hari. Kreatin misalnya. Sebentar, kreatin. Kenapa otak butuh kreatin? Bukannya itu suplemen khas anak gym yang badannya gede-gede buat gedein otot doang? Nah, itu kesalahpahaman terbesarnya di masyarakat. Kreatin itu sebenarnya sumber regenerasi energi ATP. ATP itu mata uang energi di tubuh kita kan? Betul. Otak kita tuh terus-menerus kehabisan molekul energi ATP pas lagi ngalamin kelelahan kognitif. Kayak, pas kamu lagi ngambil keputusan-keputusan sulit di meja kerja. Jadi otak kehabisan bensin gitu ya? Iya, otak tuh sangat kekurangan cadangan energinya sendiri. Uji coba klinis yang pakai kreatin dosis tinggi, sampai 20 gram per hari, itu nunjukin hasil luar biasa. Hasil kayak gimana? Bisa ngisi ulang ATP di otak dengan cepat. Secara langsung, melindungi otak dari penurunan kognitif, ngusir kabut mental atau brain fog, dan bahkan memperlambat onset penyakit neurodegeneratif. Keren banget. Jadi otak tuh emang makan ATP kayak mobil balap minum bensin ya? Ada amunisi suplementasi lain nggak yang spesifik buat ngelumasi mesin ini? Ada. Omega 3 berkualitas tinggi. Spesifiknya karena kandungan DHA-nya. Omega 3, minyak ikan ya?
Kenapa harus DHA? Karena otak kita itu mayoritas dibangun dari lemak, dan DHA adalah blok pembangun struktural utamanya. Di dalam otak, DHA ini bertindak sebagai agen pelindung saraf dan anti-inflamasi super. Tapi ada satu mekanisme kimiawi yang jarang banget diketahui sama konsumen. Oke, apa tuh jebakannya? Minyak ikan omega 3 itu struktur molekulnya rapuh banget dan sangat mudah teroksidasi sama suhu ruangan. Kamu tuh wajib menyimpannya di kulkas segera setelah kamu membelinya. Serius harus masuk kulkas? Kalau ditaruh di meja biasa emang kenapa? Kalau enggak, molekulnya rusak dan jadi tengit. Bukannya meredakan peradangan, pas kamu minum, kamu tuh cuma masukin minyak tengik yang justru memicu badai peradangan pada dinding sel-sel tubuhmu sendiri. Oke, ngeri juga ya. Kita udah bedah modifikasi pergerakan dan membedah taktik nutrisinya. Tapi kalau kita ngomongin soal perlindungan sel dari kerusakan dan peradangan ini, arahnya ke fakta paling fundamental soal gimana tubuh nyatur irama penuaannya. Terutama buat perempuan, ini penting banget. Nah itu dia, terutama bagi pendengar perempuan kita. Kalau aku nggak salah paham sama datanya ya, ada satu organ pengatur waktu yang selama ini tuh dilihat terlalu sempit oleh dunia medis konvensional. Betul. Dan wawasan ini emang harus dipahami oleh setiap perempuan. Selama ini kan, ovarium atau indung telur itu cuma dilihat murni sebagai organ reproduksi aja, buat hamil gitu. Iya, taunya kan cuma pabrik sel telur. Padahal kenyataan biologisnya, ovarium tuh bertindak sebagai pacemaker sentral. Dia penentu irama laju penuaan di seluruh tubuh manusia. Penuaan pada sistem reproduksi ini mendikte penuaan seluler secara sistemik ke organ lain. Jadi kalau kita lihat tubuh perempuan nih sebagai sebuah perusahaan besar yang kompleks, ovarium ini bukan sekedar departemen produksi anak dong. Terus apa menurutmu? Ovarium ini tuh dewan direksi yang megang remote control buat nentuin seberapa cepat laju penuaan seluruh anak perusahaan, termasuk seberapa cepat jantung dan otak menua. Analogi yang brilian, itulah tepatnya yang terjadi. Estrogen yang diproduksi sama ovarium itu adalah kunci utama yang bikin sel-sel otak bisa nyerap glukosa buat energi. Kalau estrogennya drop, gimana? Kayak pas mau menopause. Nah, pas level estrogen turun drastis, seperti di masa pramenopause dan menopause, kunci itu hilang. Akibatnya, terjadi penurunan kemampuan otak dalam memetabolisme glukosa secara drastis sebesar 30%. 30%. Itu dropnya parah banget loh. Sangat parah. Otak perempuan secara harfiah ngalamin kelaparan energi di tingkat sel. Makanya, banyak perempuan ngelaporin kabut otak atau brain fog yang sampai bikin lumpuh produktivitas. Belum lagi pengeroposan tulang ya. Ya, diiringi pengeroposan kepadatan tulang dan lonjakan mendadak pada risiko penyakit kardiovaskular. Tapi, mari kita gali lebih dalam lagi ke arsitektur tingkat selulernya. Ini yang menurut saya paling menakjubkan. Apa yang lebih gila dari otak kelaparan energi? Satu sel telur perempuan aja, itu mengandung sekitar 15.000 mitokondria. Tunggu, 15.000 public energy cell ada di dalam satu sel tunggal doang. Tepat sekali. Sebagai perbandingan ya, sel biasa di tubuh kita tuh mungkin cuma punya ratusan mitokondria. Sel telur ini punya konsentrasi mitokondria paling padat di seluruh anatomi manusia. Kenapa bisa butuh energi semasif itu cuma buat satu sel? Karena proses nyiptain kehidupan baru dan membelah sel itu butuh ledakan energi seluler yang luar biasa masif. Inilah kenapa sains modern sekarang ngenalin konsep trimester 0. Trimester 0, bukannya kehamilan cuma 3 trimester ya? Ini tuh jendela waktu krusial, sekitar 100 hari sebelum pembuahan terjadi. Dalam periode 100 hari inilah, lingkungan seluler di dalam tubuh calon ibu bakal nentuin kualitas dari 15.000 mitokondria tadi. Lewat makanan dan nutrisi yang masuk gitu? Betul, lewat intervensi nutrisi yang presisi, kayak suplementasi CoQ10 buat fungsi rantai elektron di mitokondria, lalu APA dan DHA yang murni tadi, plus melola stres oksidatif. Jadi nggak cuma ngaruh ke ibunya doang dong. Pastinya, seorang perempuan tuh nggak cuma lagi menyehatkan tubuhnya sendiri. Dia secara harfiah lagi merekayasa cetak biru genetik, kekuatan metabolisme, dan kualitas seluler dari fondasi kehidupan generasi berikutnya. Mantap. Iya, Emang sedalam itu kekuatan dan tanggung jawab biologisnya. Jangan baper tapi lapar. Data barusan bukan didesain buat bikin pendengar ngerasa bersalah atau takut ya. Tapi jadikan ini sebagai amunisi. Benar,
pengetahuan itu senjata. Kita sekarang tahu dengan pasti kalau kualitas seluler kita, entah itu buat mempertahankan ketajaman memori dan mencegah Alzheimer di usia senja nanti, atau merekayasa fondasi kesuburan sel telur di masa muda, itu sangat-sangat merespons cara kita merawat mesin biomekanis ini. Absolut. Kita bukan sandera dari DNA kita. Bener banget, kita bukanlah korban pasif dari genetika kita sendiri selama kita menguasai tombol-tombol kendalinya. Itu kesimpulan yang presisi banget. Tubuh manusia itu instrumen yang sangat pemaaf dan luar biasa plastis sebenarnya. Asalkan kita mulai ngasih sinyal-sinyal lingkungan yang benar aja. Kasih stres fisik yang terukur, nutrisi yang tepat. Iya, ngasih tekanan struktural yang tepat lewat angkat beban berat tadi. Terus ngasih siklus pembilasan racun yang maksimal lewat tidur malam yang dalam, dan nyuplai blok bangunan molekuler yang murni dari nutrisi kita. Jadi ini bukan sekedar nasihat klise ya? Bukan sama sekali. Semua langkah taktis ini tuh bukan cuma gaya hidup sehat yang abstrak, tapi ini adalah komunikasi biokimiawi secara langsung ke level DNA dan mitokondria kita. Kalau aku harus narik satu benang merah yang tajam dari seluruh pembedahan kita di Deep Dive hari ini, polanya kelihatan jelas banget. Dari keharusan buat bangun setiap jam buat ngelakuin 10 air squats demi mereset reseptor glukosa, Lalu mempertahankan benteng pertahanan otak dengan tidur lelap. iya, biar si glymphatic system bisa membuang plak beracun tadi. Terus kita juga ngebahas gimana maksa otot jantungmu meremaja lewat penderitaan singkat di rutinitas 44 sampai ngatur kualitas bahan bakar nutrisi buat cegah penyusutan massa otot pakai protein ekstra dan kreatin. Dan aturan berjalan kaki setelah makan tadi, semuanya nyambung. Semua ini pada intinya adalah logika main yang emang harus kita kuasain buat mempertahankan kedaulatan biologis kita. Kita ini lagi bertarung mempertahankan diri di tengah peradaban modern yang emang secara sengaja mendesain kita buat duduk terdiam dan membusuk dari dalam. Bener banget. Sebuah desain tata ruang dan teknologi yang bikin kita ngerasa sangat amat nyaman. Padahal diam-diam ngerampas kapasitas fisik dan kognitif kita. Tepat sekali. Dan ini tuh ngebawa aku pada satu pemikiran filosofis terakhir buat kamu yang lagi dengerin ini, dimanapun kamu lagi duduk saat ini. Coba resapi ini baik-baik. Coba pikirin deh, kalau anatomi otak kita, kayak bagian anterior mid-cingulate cortex atau AMCC yang kita bahas tadi, secara fisik bakal menyusut dan melemah pas kita berhenti mencari tantangan fisik yang berat dan gak nyaman, lalu apa yang sebenarnya lagi terjadi pada lintasan evolusi peradaban kita saat ini? Sebuah pertanyaan besar. Kita ngabisin triliunan dolar buat mendesain teknologi canggih, algoritma aplikasi pintar, dan lingkungan kerja ergonomis, cuma untuk menghilangkan setiap milimeter gesekan dan kesulitan fisik dari keseharian kita. Makanan datang cuma pakai satu sentuhan jari di layar, transportasi langsung jemput ke depan pun tuh. Betul, bahkan suhu ruangan aja diatur otomatis. Apakah dalam pencarian obsesif kita akan kenyamanan yang absolut ini, kita sebenarnya lagi merekayasa kepunahan kognitif kita sendiri secara massal? Itu sesuatu yang harus kita refleksikan bersama. Silakan bawa pertanyaan tajam itu ke meja kerjamu hari ini. Saya Adrian Wijaya, sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.